Kita kaitkan dengan tarbiyah ruhiyah dalam surah Al-Muzammil ya, yang kita sampaikan dalam prolog tadi. Bisa. Jadi tarbiyah ruhiyah ya, itu dimulai dengan qumil laila illa qalila. Itu kan luar biasa. Qiyamul lail. Saya katakan tadi, sebelum ibadah-ibadah yang lain diturunkan, sholat, puasa, zakat itu sudah sholat lain. Nabi itu sudah sholat lain. Tidak tahu kita bagaimana caranya, bagaimana kefiatnya, ya. Tidak terlalu detail jelasnya karena kan kefiat sholat belum diajarkan ya pada saat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kekuatan dakwah itu lahir dari kekuatan ibadah. Makanya Al-Muzammil itu mendahului Al-Mudaththir. Ya. Ustaz Abdullah Said rahimahullah dahulu itu mewanti-wanti kita. Pergi ceramah, khutbah, apapun juga. Kalau di malam hari itu kita tidak bangun. Bahkan tradisi para sabiqun al-awwalun kalau rapat dengan Ustaz Abdullah Said itu memilih tidak bicara kalau pada malam harinya itu sholatnya tidak mantap. Bangun juga, tapi bangunnya ya tidak maksimal begitu. Ya, dan itu sering kita dengarkan cerita itu. Di antaranya itu katanya Pak Albar rahimahullah. Ya, disuruh bicara, enggak. Saya tadi malam tidak mantap gitu kan. Nah, itu luar biasa. Itu dalam berpendapat ya. Karena khawatir jangan sampai yang keluar dari lisannya, pandangannya itu disertai dengan interest, kepentingan. Nah, tetapi kalau betul-betul itu adalah ilhami, ya, lahir dari rasa tanggung jawab, dari hati yang tulus, maka ya insya Allah itu akan memberikan manfaat bagi umat itu ya. Allah katakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun pada waktu malam lebih kuat mengisi jiwa dan lebih tepat untuk membaca, merenung. Bapak sekalian, ya saya kira kita punya pengalaman ya. Kalau sholat 5 waktu itu, ya apalagi kalau imamnya tidak terlalu menarik, ya. Ada lagi yang menarik bacaannya, tetapi kondisi masjidnya yang tidak kondusif, ya jamaahnya, atau banyak macam lah. Atau kita ada hajat kan, ya waktu. Tapi pada saat qiyamul lail itu kita sedang tidak memikirkan dunia, kita sedang bebas dari aktivitas, dan kita sedang tidak dilihat oleh manusia. Sehingga benar-benar hati waktu itu benar-benar fokus. Selain ikhlas juga khusyuk. Ya. Maka dikatakan asyaddu wat'a. Kalau wat'a itu ya nanti Ustaz Abu Hamzah yang menganalogikan asyaddu wat'a itu. Tapi yang paling kuat tadaburnya kalau asyaddu wat'a ini mungkin Ustaz Nanang itu ya. Ya. Jadi asyaddu wat'a itu iya kalau bahasa bebasnya itu penetrasinya sangat kuat. Gitu ya. Karena ramuan Madura, ramuan Sunda juga ada sebenarnya. Asyaddu wat'a. Tapi yang masuk di sini adalah sangat kuat penetrasinya itu ke dalam jiwa. Jadi memang luar biasa suatu. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa pada sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ya, mendengarkan keluhan permohonan hambanya. Tidak ada doa permohonan yang tidak diterima. Tidak ada istighfar permohonan ampun yang tidak dikabulkan. Mungkin kita bertanya, wah kenapa kok ada doa-doa kita ini yang belum terkabul ya, padahal sudah disampaikan itu pada sepertiga malam. Ya, ya banyak kemungkinan Pak.
Kemungkinan yang pertama, kita belum memenuhi syarat untuk diterima doanya, ya. Kalau sudah memenuhi syarat diterima doanya, tapi belum terkabul, itu berarti Allah mengalihkan, mengganti dengan yang lebih baik, ya kan? Mengganti yang lebih baik. Kita minta ke lapangan rezeki, tapi Allah tidak ngasih. Allah memilih lebih baik ini dikasih aja kesehatan supaya apa ya kalau dikasih rezeki yang luas ya nanti anu jarang-jarang muncul di kampus di halako sibuk nanti ya macam banyak lah jadi Allah yang lebih lebih tahu atau ditunda di dunia atau di akhirat yang jelas tidak ada yang ditolak. Nah, makanya kita dianjurkan jangan sampai kita apa bosan untuk berdoa karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang dimintai tapi syaratnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum nasta'in itu kita iyyaka na'bud. Oleh karena itu doa itu dianjurkan ya disyariatkan ya setelah kita melakukan ibadah. Makanya doa yang sangat mustajab itu adalah ketika kita mau buka puasa karena kita baru saja melakukan puasa. Pada saat tengah malam, sepertiga malam itu setelah kita melakukan juga yang mulai. Setelah kita melakukan sholat sunnah juga begitu. Jadi setiap kita habis melakukan ibadah kita sertai dengan doa. Ya, itu karena Allah SWT menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mendahulukan kewajiban kita sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, warattilil Qur'ana tartila. Ya, selalu membasahi lisan dengan bacaan Quran. Kata ulama, zikir yang paling afdol itu adalah baca Quran. Walaupun kita juga dianjurkan untuk mengucapkan zikir-zikir yang lain. Tetapi tartil Quran itu benar-benar harus menjadi prioritas. Oleh karena itu masuk dalam gerakan nawafil kita, qiyamul lail, tilawah Quran, sholat jamaah, wirid dan zikir sedekah itu luar biasa. Sebenarnya kebijakan organisasi itu sudah sangat dahsyat sekali. Yang problem kita ini adalah monitoringnya. Karena banyak di antara kita ini sebenarnya masih butuh monitoring atau mutabaah. Nah, kenapa? Karena belum menjadi karakter yang mendarah daging dalam diri kita. Beda dengan para senior. Saya benar-benar angkat topi kepada para senior kita ya, terutama yang di tarbiyah langsung oleh Ustaz Abdul Saya rahimahullah yang kita kenal sekarang ini dengan pembimbing di Gunung Tembak. Soal ibadah, masya Allah, ndak susah kita apa namanya tandingi Pak. Ndak pakai alarm itu jam 2 itu otomatis itu. Ya. Mau tidur jam 1, jam 12 karena ada apa ada kondisi yang menuntut begitu tetap bangun juga. Kalau kita itu kan kalau lambat tidur kan lambat bangun juga gitu kan. Nah, tadi malam saya cepat bangun karena cepat tidur. Tapi kalau kemarin malam tidak tidur semalaman sampai pagi, sampai malam lagi lah. Ya, ya tapi ya apa namanya itu udah biasa lah kalau sesekali kan gitu. Nah, oleh karena itu, ikhwas sekalian, ibadah-ibadah ini yang akan menjadi bekal spiritual kita ini, itu betul-betul harus dilatih untuk dijadikan karakter. Latihannya itu harus melalui mutabaah, harus dipaksa. Makanya anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah, remaja, itu memang harus supaya menjadi karakter. Ya. Kalau sudah menjadi karakter, dia akan risau, akan tidak tenang kalau
itu tidak dilakukan kalau sudah menjadi karakter. Bahkan itu sudah otomatis itu, ya. Tapi kalau masih, eee, apa, istilahnya panas-panas tai ayam ya, kalau ada mabit ya ikut, atau ya sesekali lah itu belum menjadi karakter itu. Maka perlu itu tadi mutaba'ah. Pada saatnya nanti ketika itu sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging yang diistilahkan dengan karakter atau apapun juga, maka sebenarnya mutabah itu tidak perlu ya. Kenapa mutabah itu penting? Nabi SAW itu juga sesekali melakukan itu. Habis subuh satu ketika Nabi bertanya, siapa man asbaha minkumul yawma shaiman? Siapa di antara kalian pagi ini puasa ya? Maksudnya puasa sunnah gitu kan, mungkin Senin Kamis atau puasa putih atau puasa Daud gitu kan. Abu Bakar ngangkat tangan gitu kan. Kemudian siapa yang sudah berinfak? Siapa yang sudah memberi makan? Siapa yang sudah menjaga orang sakit? Siapa yang sudah melayat jenazah? Semuanya itu Abu Bakar. Ini menjadi dasar bagi para ulama tarbiyah bahwa mutaba'ah, monitoring itu penting. Ya, penting. Kalau ada gangguan-gangguan sedikit, ria, enggak apa-apa. Yang penting tidak apa, yang penting riaknya itu tidak lebih 60% atau 50%. Kalau 20% ya enggak apa-apalah, ya kan? Waduh. Ya. Dan ini perlu dicatat ini untuk tarbiyah. Jangan memberikan doktrin keikhlasan kepada pemula. Pemula, ya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan latihan dulu, nanti setelah menjadi kebiasaan baru dicerahkan. Dalam kaidah dakwanya ada namanya at-targhib qabla tarhib. Diberi motivasi dulu, keutamaannya, kemuliaannya. Nanti tarhib itu menyusul. Tidak ada artinya kita ini beribadah kalau niatnya itu untuk manusia harus ikhlas, mukhlis karena Allah SWT itu baru nanti gitu. Saya mendengar dari ulama ya bahwa untuk para pemula itu memang masalah keikhlasan itu tidak perlu menjadi penghalang, harus dibiasakan dulu, biasakan. Anak-anak itu. Sama dengan yang mengatakan bahwa sholat lail berjamaah itu bid'ah itu, ya, bid'ah. Ya, ada saatnya itu memang tidak perlu mudawamah, ada saatnya bagi kita. Tapi bagi pemula, masa mau didoktrinkan begitu, ya. Di Gunung Tembak sekarang ini, wah luar biasa saya lihat ikhtiarnya pengurus untuk membangunkan ya sholat lail tiap malam itu. Tapi saya lihat itu naik turun juga ya. Kadang-kadang sapnya panjang, kadang pendek. Ya. Tapi ada satu orang tua yang berusia 86 tahun yang tidak pernah absen. Selalu saya lihat di belakang imam dengan kondisi yang sudah sangat eh, sangat lemah, tapi kekuatan spiritual itu sangat kuat. Tiap malam saya lihat itu karena setiap malam di-share fotonya. Selalu saya cari orang tua itu. Dan orang tua ini itu pernah pernah digilas di molen. Tahu molen ya? Pernah beliau masuk di molen, baru terputar. Jadi kakinya itu apa? Patah. Dalam tetapi inilah orang yang datang ke masjid sebelum azan dan tidak pernah luput sholat lail berjamaah tiap malam. Ini luar biasa ya. Saya meyakini bahwa hidayatullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat sekarang ini karena ada orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual ya yang dikenal di langit, tidak ada yang kenal di dunia. Bapak-bapak, kalau saya sebut namanya paling Pak Nanang yang tahu, ya.
Banyak. Mereka ini menjadi pondasi yang tidak terlihat. Orang-orang ikhlas yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kepentingan. Kenapa? Dia bukan pengurus juga. Tidak ada kepentingan. Jadi benar-benar itu. Ah, kita harus memperbanyak orang seperti ini. Di zaman Ustaz Abdul Said, itu ada namanya tim tawajuh. Kalau Ramadan itu, ya ada yang menyebar, mencari apa ya, mengumpulkan ZIS, ya. Tapi ada juga tim tawajuh itu apa namanya? Dulu populer itu, ya istilah dari Ustaz Abdul Said itu tim tawajuh. Ya, benar-benar membackup kita yang ada di lapangan. Karena yang berada di lapangan ini kan ya pandangannya, pendengarannya banyak. Banyak subhannya, banyak dosanya gitu kan. Lihat paha ayam, paha kambing gitu kan. Itu pasti doanya itu tersendat tersangkut di plafon. Nah, kita perlu. Makanya orang-orang yang seperti ini itu betul-betul harus diberikan perhatian ya. Ya, lahir dan batin tentunya karena sesungguhnya mereka itulah innama tunsaruna bidu'afaikum. Kan ada itu adanya itu. Kalian itu ditolong dengan orang-orang yang dhaif di antara kalian karena mereka itu adalah orang yang tulus. Nah, nggak punya interest, kepentingan, bahaya itu ya. Nah, itu yang perlu kita hentikan. Terus inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepada perkataan yang berat. Perkataan yang berat ini adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi risalah Islam ini disebut sebagai qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepada perkataan yang benar. Jadi Allah akan menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Nah oleh karena itu maka hati harus disiapkan untuk memikul amanah itu. Qaulan tsaqila itu. Kalau saya ada Said ya memaknai ya makna bebas ya bukan tafsir ya. Qaulan tsaqila itu adalah ucapan yang berbobot. Sehingga beliau biasa menyampaikan begini, kalau kita benar-benar ikhlas, dekat dengan Allah, ya, aktif, qiyamul lail, baca Quran, zikir, wirid, maka ucapan-ucapan kita itu akan menyentuh para pendengar. Maka banyak cerita-cerita lucu di perjalanan awal Hidayatullah itu. Dai-dai kita banyak yang jangankan makhraj dan tajwidnya, ayatnya ayatnya itu terbalik, Pak. Jadi katanya itu seperti intan surullah yang surkum apa ya? Yang surkum intan surullah apalah, sering begitu. Pokoknya eh, asal asal bunyi aja gitu kan. Eh, oh, ada yang menyebut surah Al-Iqra gitu kan. Bagaimana Al-Iqra? Iqra itu kan fi'il amar ya. Kalau surah tu Iqra itu masih mending ada. Itu surah Al-Iqra katanya itu. Tapi audiens jamaah itu tidak mempersoalkan. Kenapa? Karena dia tulus menyampaikan dan kata Ustaz Abdul Said itu ya, kalau memang kita itu memiliki kaulan sakila, maka kesalahan-kesalahan yang kita sampaikan itu nanti akan disetel oleh malaikat ketika mau masuk ke telinganya pendengar itu. Nah, kita sekarang ini salah sedikit aja makhrajnya, apa namanya, tajwidnya, itu langsung diprotes. Bahkan pernah ada seorang ustadz yang ceramah, langsung diteriaki sama jamaah mungkin salafi. Oh itu hadis doif itu ustadz itu kan. Ya Allah, dibilang, dibilang enggak usah lah kalau mau mendengar hadis. Ini ada ayatnya. Waktu itu membahas tentang sholat lail. Ya, soal lain. Jadi dibilang enggak usahlah persoalkan hadis, ini ayat, ya kan? Kalau toh ada hadis yang dipermasalahkan, ya udah abaikan aja. Yang jelas ini ayat. Wa apa minal laili fatahajjat bihi nafilat halak. Itu waktu itu ya. Jadi ini tantangan bagi kita sekarang ini selain kuah ruhiyah sebagai dai,
juga kuah fikriyah, kuah ilmiah gitu ya. Ya, harus sudah kita padukan. Tadi ada diskusi di grup dosen STIS, ada yang komen begini, eh kekhalifahan itu runtuh bukan karena menurunnya keilmuan, tapi adalah karena lemahnya kepemimpinan. Saya bilang, kepemimpinan itu kuat dengan iman dan ilmu. Nah, terus ada lagi yang komen, dan amal soleh. Jadi dibilang iman, ilmu, amal soleh. Saya bilang, iman yang benar, iman yang kuat pasti melahirkan amal soleh. Karena tidak ada iman yang tidak melahirkan amal gitu. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu qaulun, apa tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisani wal amalu bil arkan itu ya. Jadi otomatis. Terus ada lagi yang bilang, eh, bagaimana ilmu? Ilmu yang benar pasti melahirkan amal soleh yang bermanfaat dan maslahat itu ya. Nah, maksud saya, sekalian, kita sekarang ini ya, yang mengemban amanah di organisasi itu harus sudah memadukan ya antara kuah ruhiyah ini dengan kuah fikriyah ya dan kuah jismiyah juga. Saya ingin mengomentari sedikit ini. Akhir-akhir ini kita melihat banyak kader-kader kita yang wafat di usia muda. Ya, kalau kita mau kembalikan pada akidah, yaitu sudah ajalnya. Tetapi kalau kita melihat, ya, penyebabnya itu adalah karena penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup. Sahabat Nabi ada nggak yang meninggal itu karena kolesterol, stroke, diabetes, apalagi yang macam-macam nggak ada kan, nggak ada yang asam urat itu. Sahabat Nabi nggak ada. Semuanya meninggal itu di medan perang sebagai syuhada. Ada beberapa orang yang meninggal di pembaringan itu tanpa didahului dengan penyakit. Hanya demam beberapa hari dan lanjut usia. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya. Tapi tapi Umar, Uthman, Ali mati terbunuh dan sahabat-sahabat yang lain juga syuhada itu kan. Tidak ada itu. Abu Ayyub Al-Ansari di usia 80 tahun masih ikut dalam apa namanya pasukan penaklukan Romawi. 80 tahun ikut Pak dari Madinah ke Istanbul. Coba ada nggak penyakitnya kira-kira itu? Nah, sama dengan orang tua kita ini tadi yang tiap malam bangun soal itu 85, 86 barangkali umurnya itu. Masih sangat kuat tuh. Dan jalan kaki Pak dari rumah ke masjid itu, jauhnya itu. Itu yang bikin sehat sebenarnya. Nah, kata Al Hasanul Basri, tidak ada kenikmatan yang lebih berharga setelah iman melainkan kesehatan. Kenapa? Mana bisa kita belajar beribadah kalau tidak sehat? Maka Bapak sekalian, ini ya kuah ruhiyah ini ya betul-betul itu yang tidak ada tawar-menawarnya, tetapi setelah itu kuah akliyah, fikriyah, kuah apalagi tadi namanya? Kuah jismiyah, kuah madiyah. Nah, kita biasa pelesetkan kuah ruhiyah dan kuah rufiyah. Nah, itu kan. Kenapa? Ya karena itu menjadi wasilah bagi kita. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Zikir dan tabatul. Tabatul itu ya mungkin bahasa sederhananya itu berkhalwat, uzlah. Tetapi kalau khalwat dan uzlah itu biasanya mencari tempat, mengasingkan diri. Ya, seperti Nabi berkhalwat ya di Gua Hira, ada ulama-ulama yang uzlah, tapi kalau tabatul itu bisa dalam rumah.
Ya di tengah malam kita tabatul, memutuskan diri dari dunia, untuk melakukan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, atau dalam bahasa sederhananya kontemplasi. Nah, kontemplasi ya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar dan hijrah. Nah, dua sifat yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kepemimpinan, yaitu sabar dan yakin. Ya, karena dua hal ini benar-benar menjadi bekal para nabi dan rasul. Keyakinan dan kesabaran. Itu sebetulnya intinya itu. Keyakinan itu sudah masuklah di situ, ada keikhlasan, ada tawakal ya. Nah, sabar itu. Sabar, atau kalau kita mau ikuti hadis Nabi SAW, sabar dan syukur. Nah, itu. Sabar dan syukur. Kalau lagi susah, ya sabar. Kalau lagi senang, syukur, tidak terpesona, tidak lalai. Kan itu aja sebetulnya. Nah, Ustadz Usman Pelese pernah bercanda begini. Suatu ketika kami melobi wali kota Balikpapan untuk memfasilitasi hotel acara Dewan Syuro di sebuah lokasi yang dulu Hidayatullah didirikan di situ, di Gunung Sari. Almarhum mengatakan begini, wah ini baru ujian ini. Kita sudah terbukti lulus dengan ujian kesusahan. Kita dimanapun tidur, insya Allah kita bisa bangun soal di gubuk kah, ya, di emperan kah, gitu kan. Nah, kita diuji nih, ya. Sekarang kita tidur di hotel berbintang. Nah, apakah kita lulus ujian, ya? Dan kita melihat juga banyak pejuang-pejuang dalam sejarah perjalanan Islam, ya tidak lulus, ya, karena tidak syukur, tidak lulus ya. Termasuk runtuhnya kekhilafan Utsmaniyah di akhir-akhir ya. Itu juga karena apa namanya? Karena diuji dengan kenikmatan, tidak disyukuri, ya. Tetapi ketika dalam keadaan susah, nah itu. Kenapa umat Islam kuat di Mekah? Itu karena solid. Belum ada munafik, nggak ada munafik di Mekah. Kenapa? Karena semuanya kesulitan, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah keyakinan dan kesabaran, ketawakalan. Ketika pindah di Madinah, itu bukan hanya sabar yang dibutuhkan, tapi syukur. Syukur dalam artian bagaimana bisa bisa mengendalikan diri. Lahirnya orang-orang munafik di Madinah itu adalah karena dunia. Mereka berpikir kalau kita tidak masuk Islam, maka kita akan diserang oleh Muhammad dan sahabatnya. Kita akan ya dibunuh, atau harta kita ya akan diambil, ya, istri kita juga akan jadi tawanan. Tapi kalau kita ikut Muhammad, wah, dunia kita juga terancam. Makanya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini orang yang tidak siap untuk menerima konsekuensi daripada keimanan, maka dia bermuka dua. Inilah yang kemudian menjadi penyebab, ya, penyebab kekalahan umat dalam perjuangan. Karena adanya pengkhianat, adanya orang-orang munafik, adanya orang-orang yang tidak mampu menghadapi kondisi. Sehingga mereka menggadaikan idealismenya, menggadaikan keyakinannya, itu karena apa namanya, ayat apa, waktu 212 di surah Al-Maidah berapa itu digambarkan di situ, ya. Orang-orang yang begitu itu tidak siap, dapurnya tidak berasap. Itu ada di situ.
Kesimpulan Bapak sekalian, ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan amanah, tanggung jawab keumatan kepada para nabi dan rasul, terlebih dahulu mereka ditarbiyah ruhiyahnya, ditarbiyah secara ruhiyah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk mengemban amanah yang sangat mulia, yang penuh dengan tantangan, rintangan, godaan, yang membutuhkan pengorbanan. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat ditarbiyah dengan Al-Muzammil sebagai tarbiyah ruhiyah, dan kita pun menjadikannya sebagai mana tarbiyah dan dakwah. Hendaknya ini benar-benar menjadi modal bagi kita dalam mengemban amanah perjuangan. Kalau kita masuk kepada surah Al-Mudathir, agak panjang lagi, karena di situ juga ada bekarnya itu. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Itu semuanya nanti juga harus menjadi modal dalam mengemban dakwah sehingga tetap istiqamah ya di jalan yang lurus. Aku luka wassalamualaikum. Terima kasih semuanya atas silaturahim pada pagi ini. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.